Selamat berjumpa lagi dengan saya masih dalam channel matematika belajar dari rumah dengan harapan bahwa apa materi yang saya sampaikan sebentar akan bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe juga untuk share jika menurut Anda materi ini bermanfaat untuk kalian, sehingga manfaat ini kita bisa berbagi dengan yang lain tentunya itu. Tidak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan materi berbicara tentang persamaan dan pertidaksamaan, dan secara khusus akan sama-sama kita bahas yaitu tentang persamaan pertidaksamaan linier satu variabel. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebagai prasyarat untuk materi ini tentunya kalian harus baca dulu, harus pelajari dulu materi yang ada di video-video pembelajaran sebelumnya, yaitu di bentuk aljabar dan juga operasi bentuk aljabar, kemudian juga sifat-sifat dari bilangan. Itu yang menjadi prasyarat kalian kuasai itu, maka pada pembelajaran saat ini pasti akan kalian lewati dengan sukaria gitu ya. Baik, yang akan kita pelajari kali ini yaitu berkaitan dengan persamaan linier satu variabel gitu ya. Persamaan linier satu variabel atau sering disingkat dengan PLSV. Dan juga nanti kita akan di bagian terakhir kita akan lanjut ke bagaimana pertidaksamaan linier satu variabelnya. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang persamaan linier, ada baiknya kita coba perhatikan bagan di sini, flowchart yang ada di sini, yaitu bahwa yang kita sudah pelajari sebelumnya, kita belajar tentang bentuk aljabar atau kalimat matematika. Maka kalimat matematika itu dibedakan menjadi dua, yaitu bukan pernyataan dan pernyataan gitu ya. Yang bukan pernyataan kita tidak akan bahas karena kita lebih fokus kepada yang berupa pernyataan. Kalimat matematika yang kita nyatakan sebagai pernyataan itu juga kita pecah lagi menjadi dua, yaitu menjadi kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Ini baganya gitu ya. Jadi pernyataan dibedakan menjadi dua, yaitu dikelompokkan dalam kalimat tertutup, yang satunya adalah kalimat terbuka. Apa itu kalimat tertutup? Yaitu sebuah kalimat yang kita bisa mengetahui nilai kebenarannya secara langsung. Jadi begitu kita mendengar, kita bisa langsung menilai, oh benar, oh salah gitu ya. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa diketahui secara langsung ya. Hati-hati, bukan tidak bisa diketahui, tapi belum bisa diketahui secara langsung nilai kebenarannya. Kalimat tertutup dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada yang masuk dalam kelompok kesamaan dan yang satu lagi ketidaksamaan. Di kalimat terbuka dipecah juga menjadi dua, yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Ini yang kita akan bahas nanti di bagian sini. Kesamaan kita tidak perlu bahas gitu ya. Contoh kesamaan seperti apa sih? Kok ada kesamaan, ada persamaan? Contoh kesamaan ambil yang sederhana gitu. 3 sama dengan 2 ditambah 1 kan, menyatakan sama gitu kan. Ketidaksamaan seperti apa? Ya 3 lebih besar dari 0, 3 lebih dari 0. Itulah contoh dari ketidaksamaan. Sehingga kalimat itu bisa langsung dinilai benar salahnya. Itu tadi yang saya bilang 3 lebih dari 0. Nah, berarti kan sudah bisa menilai, oh benar. Kalau 3 kurang dari 0,
berarti nilainya salah, gitu kan. Itulah yang dimaksud dengan kalimat tertutup. Jadi kalimat yang sudah bisa diketahui nilai kebenaran kalimat itu secara langsung. Nah, sekali lagi kita akan bahas ke sini, yaitu tentang kalimat terbuka, yang nanti kita akan bahas persamaan iya, pertidaksamaan juga iya. Apa sih definisi dari persamaan? Persamaan adalah kalimat matematika terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan, gitu ya. Jadi kalimat matematika atau bentuk aljabar yang menyatakan hubungan sama dengan. Nanti kita lihat. Tadi di awal saya sampaikan bahwa untuk belajar persamaan tentu modal kalian adalah di bentuk aljabar, gitu kan. Tadi juga sudah saya sampaikan apa itu kalimat terbuka. Ya, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya secara langsung. Jadi pada saat kalian disajikan sebuah kalimat, belum bisa menilai kalimat ini benar atau salah. Ya, nanti sesudah kita lakukan pekerjaan hitung, barulah kita bisa menilai kebenarannya. Bisa juga dikatakan bahwa kalimat terbuka tidak lain adalah kalimat matematika yang masih mengandung variabel atau peubah. Jadi di dalam kalimat itu masih terdapat variabel. Ingat kembali apa itu variabel? Ya, variabel apa? Yaitu bagian dari bentuk aljabar yang lalu, di mana berupa huruf ataupun simbol. Di sini kita bisa lihat bentuk umum dari persamaan satu variabel, dikatakan persamaan linier. Kenapa dikatakan linier? Ingat, kalau kita bicara persamaan ini banyak, gitu ya. Bukan hanya persamaan linier, ada nanti persamaan kuadrat, ada persamaan linier tapi bukan satu variabel, tapi bisa 2 variabel, bisa 3 variabel, gitu kan. Apa yang kita pelajari ini sebagai dasar nanti untuk kalian bisa belajar persamaan-persamaan lebih lanjut. Jadi sekali lagi jangan kemana-mana, ikuti dari awal sampai akhir video ini sehingga kalian betul-betul menguasai materi ini dengan baik, dengan harapan jika nanti kalian ketemu kelanjutan dari materi ini sudah ini kuat dasar kalian. Kenapa dikatakan persamaan linier? Linier ini lurus, gitu ya. Kalau mau diterjemahkan, kenapa? Karena pangkat dari variabelnya ini 1 di sini, gitu kan. Karena 1 maka tidak ditulis. Sekali lagi, pangkat kalau 1 tidak ditulis. Koefisien juga kalau nilainya 1 tidak ditulis. Kalau dibalik, kalau tidak ditulis berarti nilainya 1. Jangan lupa. Sekarang kita lihat di sini, apa bedanya bentuk aljabar dengan persamaan? Unsur-unsurnya sama, gitu. Ya, pada saat kalian belajar tentang bentuk aljabar, kita sudah mengenal apa itu koefisien, apa itu variabel, apa itu konstan, gitu kan. Yang membedakan apa? Yang membedakan tanda ini. Ya. Pada saat kita belajar tentang bentuk aljabar, kita tidak ada tanda sama dengan yang menyatakan hubungan di sini, gitu ya. Nah, sama dengan ini. Apakah harus sama dengan 0? Tidak, gitu. Jadi bentuk umumnya adalah AX kuadrat, AX plus minus C sama dengan 0. Koefisien itu apa? Kalau yang lupa tolong dibaca ini. Jadi bilangan yang menunjukkan faktor dari variabel. Jadi ingat, A ini adalah satu paket dengan sebuah variabel. Bisa dikatakan bahwa di mana ada variabel pasti ada koefisien, gitu. Karena itu satu paket. Jika tidak ditulis berapa? Nilainya 1, gitu ya. Variabel adalah huruf atau lambang yang belum diketahui nilainya. Ini X ini bisa berupa lambang, terserah. Lambang bisa yang umum sudah ada, bisa juga yang kalian buat sendiri, tidak masalah. Kemudian C itu apa? C adalah konstan atau bilangan tetap. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita membahas kelanjutan dari materi ini, alangkah baiknya kalian hafalkan dulu ini, yaitu tentang sifat dari persamaan. Kenapa harus dihafal? Karena ke depan
pada saat kita materi berikutnya, pembahasan berikutnya, kita akan banyak menggunakan ini. Jadi tolong dihafal. Jadi suatu persamaan tidak akan berubah nilainya gitu ya, walaupun ditambah, dikurang, dikali, bahkan dibagi. Boleh gitu ya. Tapi apa yang harus dilakukan? Nah, harus dilakukan dengan bilangan yang sama dan di kedua ruas. Apa itu ruas? Sekarang kita lihat di sini. Ya. Pada saat kita belajar tentang bentuk aljabar, lalu tadi ada batas sama dengan gitu kan. Sama dengan itulah sebagai batas ruas. Apapun yang kita tulis sebelum tanda sama dengan berarti ada di wilayah atau daerah ruas kiri, ya. Sedangkan apapun yang kita tulis sesudah tanda sama dengan berarti berada pada wilayah atau daerah ruas kanan. Untuk kita membuat kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup, itulah yang dikenal dengan menyelesaikan. Jadi menyelesaikan persamaan linier. Menyelesaikan suatu persamaan adalah mencari pengganti nilai dari variabel ini ya. Variabelnya kita carikan dengan ganti sebuah bilangan atau lebih sesuai dengan soal. Sehingga kalimat yang tadinya terbuka akan menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Itu namanya penyelesaian, menyelesaikan. Kalau ternyata kita ganti dengan sebuah bilangan variabelnya dan kalimat bernilai salah, berarti itu bukan menyelesaikan persamaan. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat kalian mengerjakan atau menyelesaikan persamaan linear satu variabel? Oke, tadi kalian harus hafal apa? Sifat. Masih ingat? Sifat persamaan bagaimana suatu persamaan tidak akan berubah nilainya walaupun ditambah, dikali, dibagi, dikurang dengan suatu bilangan asalkan harus sama dan diberlakukan terhadap kedua ruas. Di sini. Langkah yang pertama, kalian harus hafal juga. Ini langkah kerja menyelesaikan persamaan linear itu artinya baku gitu ya kalau langkah kerja. Jadi kalian boleh hafalkan. Tidak banyak, hanya 3 langkah dasar untuk kalian bisa menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Langkah yang pertama, ya, tadi kita sudah katakan bahwa ada ruas di sini. Tanda sama dengan ini sebagai batas ruas, ya kan? Jadi ada ruas kiri, ada ruas kanan, dan itu batasnya. Apapun yang ditulis di sebelah kiri sama dengan ini kita kenal sebagai ruas kiri, sesudah adalah ruas kanan. Bisa ya? Kita sepakat ya. Sebelum sama dengan kita anggap itu daerah ruas kiri, sama dengan ini sebagai batas, lalu apapun yang ada di sesudah sama dengan itulah yang dikenal sebagai ruas kanan. Langkah yang pertama adalah mengumpulkan suku sejenis, gitu ya. Ingat, langkah pertama kumpulkan suku sejenis. Apa maksudnya? Tadi sudah di slide sebelumnya bahwa bentuk aljabar itu atau persamaan itu sama isinya, yaitu dibentuk oleh koefisien, variabel, dan konstan. Karena koefisien dan variabel itu satu paket, berarti bisa saja kita persempit bahwa penyusun persamaan itu hanya 2, yaitu variabel dan konstan. Dari 3 kita persempit menjadi 2. Variabel satu paket dengan koefisien dan konstan. Karena ada 2 ya, ada 2 penyusun persamaan dan ada 2 ruas dalam persamaan, maka kita pisahkan gitu. Maksudnya kita pisahkan bagaimana? Kita buat sendiri-sendiri gitu. Variabel di satu ruas dan konstan di satu ruas. Mau pilih yang mana? Ada ruas kiri, ada ruas kanan, ada variabel, ada konstan. Kalau kita mau ambil umumnya, ini umumnya gitu kan. Umumnya ruas kiri kita pakai untuk yang variabel. Variabel kita tempatkan di sebelum sama dengan, lalu sesudah sama dengan itu untuk tempatnya konstan. Bisa. Kalau seandainya kalian tidak mau ikut
umumnya boleh saja gitu kan. Yang ruas kiri itu untuk konstan, sedangkan ruas kanan untuk variabel. Boleh-boleh saja gitu ya. Silakan berkreasi. Kalau kita ikuti umumnya ya, dalam materi pembahasan ini saya ikuti yang umumnya gitu biar tidak ribet. Berarti kita sepakat ya, variabel di ruas kiri, konstan di ruas kanan. Paham ya? Disinilah nanti akan kita pakai yang namanya sifat dari persamaan. Nanti kita bisa lihat contoh di mana letaknya gitu. Langkah yang kedua, menyederhanakan tiap ruas. Tentunya sesudah terkumpul, maka langkah kedua yaitu menyederhanakan tiap ruas. Cirinya apa? Cirinya nanti bahwa ruas kiri hanya tinggal satu suku, ruas kanan tinggal satu suku. Itulah hasil akhir dari langkah yang kedua. Jadi menyederhanakan tiap ruas. Sekali lagi, langkah satu apa? Mengumpulkan. Sesudah mengumpulkan, disederhanakan. Kemudian langkah ketiga, membagi kedua ruas dengan koefisien variabel. Ini langkah ketiga ini fleksibel, artinya bisa diterapkan, bisa tidak, tergantung dari soal gitu. Kapan kita menggunakan langkah 3 ini? Apabila koefisien dari variabel itu belum bernilai 1. Barulah kita pakai langkah yang ketiga. Bisa ya. Jadi sebelum menginjak langkah ketiga, langkah 1, 2 sudah, maka sebelum kalian gunakan atau tidak langkah yang ketiga ini, perhatikan dulu koefisiennya. Kalau koefisiennya 1, kalau koefisiennya tidak ditulis, berarti sudah selesai pekerjaan. Tetapi kalau koefisiennya itu masih tertulis, berarti belum selesai. Maka tugas kalian membagi kedua ruas dengan koefisien variabelnya. Masih bingung? Baik, kalau masih bingung, perhatikan dengan seksama dari contoh ini. Ya. Pak Guru punya bentuk persamaan 2x plus 5 sama dengan 9. Ini ya. Jadi 2x plus 5 sama dengan 9. Ada berapa suku penyusun persamaan ini? Ada berapa? Hitung. 1, 2, 3. Jadi ada 3. Oke, kita mulai saja langsung langkah yang pertama. Langkah pertama, baik, ini yang harus diperhatikan pada saat kalian bekerja tentang persamaan, maka hukumnya wajib ini membuat tanda ekivalen. Ekivalen itu sama dengan kemudian di panah kiri, panah kanan gitu ya. Maksudnya apa ekivalen? Ekivalennya apa yang mau kita tulis di sini nanti adalah setara atau senilai, tidak mengubah nilai, bentuknya boleh berubah. Jadi ikuti langkahnya biar kalian tidak salah gitu ya, pelan-pelan. Nanti kalau sudah lancar boleh langsung gitu. Sesudah membuat tanda ekivalen, kita buat dulu tanda sama dengan. Oke. Biar lebih jelas ya. Oke. Jadi buat dulu tanda sama dengan gini. Biar lebih jelas kan. Sesudah itu kita cek satu persatu nih. Kita cek suku pertama ini apa? 2x gitu. 2x itu siapa? Ingat hanya ada dua pilihan tadi kan. Apa? Variabel ataukah konstan? Jawabannya hanya itu kan. Suku pertama ini apa? Variabel. Variabel tadi kita sepakat letakkan di mana? Di ruas kiri gitu kan. Ruas kiri berarti di sini. Ruas kanan sesudah. Nah, sekarang perhatikan 2x ini ada di sebelah mana di dalam soal? Oh, ada di sebelah kiri, berarti tidak terjadi perpindahan gitu kan. Karena tidak terjadi perpindahan, ya berarti kita tulis ulang saja. Sama gitu kan. Yang berikut suku keduanya plus 5 gitu kan. Plus 5 ini ada di mana? Ada di ruas kiri, padahal konstan kita sepakat di mana? Di kanan gitu ya. Karena ini di kiri, maka harus dihilangkan gitu kan. Bagaimana menghilangkannya? Ya berarti kalian menggunakan sifat gitu. Yang tadinya plus 5 di sini gitu ya. Di sini 9. Nah, ini kita hapus dulu, kurang lebar.
yang kanan 9. Oke, bentuk ini kan seperti ini kan. Nah, tugas kalian adalah 5 ini harus bergeser, harus terletak di sebelah kanan gitu kan. Bagaimana caranya? Ya tugas kalian adalah membuat 0 yang mau dihilangkan itu tambah saja dengan lawannya gitu kan. Ditambah dengan lawannya. Lawan 5 berapa? Negatif 5 gitu ya. Karena ruas kiri ditambah negatif 5, maka ruas kanan pun harus adil, ditambah negatif 5. Paham ya? Sehingga ekuivalen ini hasilnya menjadi 2x, ini habis gitu ya, plus 5 min 5 habis sama dengan 9. Nah, disederhanakan nih, ada dua tanda yang berbeda berdekatan berarti menjadi min. Kalau tandanya berdekatan tanda sama, plus plus jadi plus, min min jadi plus. Tapi kalau berbeda berarti jadi min. Baik, inilah bentuk sesudah menggunakan sifat bahwa kedua ruas ditambah dengan sebuah bilangan. Nah, bilangan yang dipakai apa? Ya lawan dari plus 5. Kenapa harus plus 5? Karena 5 ini mau dibuat 0, mau dihilangkan dari ruas kiri gitu kan. Di sini kan sudah tidak ada lagi plus 5, tapi muncullah di kanan. Nah, sekarang coba bandingkan soal dengan yang terakhir kita tulis di sini. Yang terjadi perpindahan tempat siapa? Yaitu hanya 5 kan. 2x tetap di kiri, 9 tetap di kanan. Nah, 5 ini dari kiri pindah ke kanan. Ada tidak perubahan yang terjadi? Coba disimak dengan baik-baik. Ada. Apanya? Tandanya gitu kan. Tandinya apa? Tadinya plus min gitu ya. Baik, jadi ini langkah untuk ke depan bahwa kita pakai asumsi gitu ya, walaupun asumsi ini tidak benar. Sebenarnya langkahnya bukan seperti itu, sehingga nanti jangan sampai salah diterjemahkan bahwa pindah ruas tandanya berubah. Ini kan ruas 5 ini dari kiri, yang berikut ditulis di kanan, berarti kan pindah ruas tandanya berubah. Demikian juga yang nantinya di kanan berikut mau ditulis di kiri, berarti itu juga pindah ruas, makanya tandanya berubah gitu ya. Tapi ini untuk mempercepat proses kerja saja, tapi konsep kerjanya bukan pindah ruas. Ini Pak Guru sudah jelaskan di sini, bukan pindah ruas tapi penggunaan sifat gitu ya. Bisa. Nah, inilah langkah 1. Hasil dari langkah 1 ini variabel sudah di kiri, konstan semua sudah di kanan. Kalau sudah, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah kedua apa tadi? Menyederhanakan tiap ruas. Ciri dari menyederhanakan tiap ruas apa? Yaitu bahwa ruas kiri tinggal satu suku, ruas kanan juga tinggal satu suku. Karena ini sudah satu suku, ya kita tulis ulang saja. Ruas kanan sederhanakan, 9 dikurangi 5 berapa? 4 gitu ya. Langkah 1 sudah, langkah 2 sudah. Sekarang lihat mau ke langkah yang ketiga, masih tertulis di atas ini. Tadi juga sudah sampaikan, kapan langkah 3 ini kita terapkan? Apabila koefisiennya belum bernilai 1. Sekarang kembali ke kalimat terakhir yang kita tulis, 2x sama dengan 4. Koefisiennya berapa? 2 gitu ya. Betul? Ya, ini 2 kan. Berarti kan belum 1. Maka kita pakailah langkah yang ketiga. Langkah ketiga apa? Bagi kedua ruas dengan koefisien itu sendiri gitu ya. Oke, kita tulis seperti ini ya, kita garis titik, kita bagi ya. Yang dipakai untuk membagi ini kalian tidak perlu mencari lagi gitu kan. Mau dibagi berapa ya, tidak perlu gitu. Sudah ada, tinggal ambil. Koefisiennya berapa? 2 ya, berarti bagi 2. Fokus kita di koefisien, jangan fokus ke konstan. Nanti kalian terkecoh ya. Fokuslah di koefisien. Berapapun koefisiennya, maka akan kita pindahkan di sini dan sini dibagi. Jelas? Kalau sudah, berarti kita tinggal cari 2x dibagi 2. Maksudnya itu kan 2 bagi 2 1, 1 kali x 1x begitu kan. 1x satunya ditulis tidak, tetapi cukup ditulis x sama dengan. Ini ruas kiri, ruas kanan 4 dibagi 2.
Akibatnya ruas kanan juga harus dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. Selesai. Inilah jawaban kita bahwa penyelesaian kita ketemu bahwa X di dalam kalimat ini bernilai 2. Sekarang kalau masih ragu apakah jawaban ini benar atau tidak, dibuktikan di sini. Kita masukkan, kita substitusi. Apa artinya 2X? 2X adalah 2 kali X gitu ya. X-nya berapa? 2. Nah, 2 kali 2 berapa? 4. 4 tambah 5 9. 9 sama dengan 9 cocok gitu ya. Berarti jawaban kita sudah benar. Kita lihat contoh yang kedua. Oke, kita bedakan warna ya biar lebih jelas. 5Y plus 8 sama dengan 2Y min 9. Ada berapa suku? 1, 2, 3, 4. Oke, kita langkah pertama ya, ekuivalen. Nah, sekarang lihat. Variabel konstan ada di kiri, variabel ada di kanan, konstan ada di kanan. Ingat, variabel di mana? Di kiri, konstan di mana? Di mana? Konstan di kanan. Jangan lupa kesepakatan itu. Kita tulis ulang dulu. 5Y dia plus 8, di sini 2Y plus min 9. Ya. Siapa yang harus hilang di ruas kiri? Harus 8 ini hilang gitu kan. Lawan dari 8 min 8. Ya sudah, kita tulis ini min 8. Akibatnya di kanan juga min 8. Jelas ya? Perhatikan pelan-pelan kalau masih bingung. Berikut yang ruas kanan, 2Y ini. 2Y ini tempatnya di mana? Di kiri gitu kan. Jadi berarti 2Y ini agar hilang maka harus min 2Y gitu kan. Karena ruas kanan dikurangi 2Y maka ruas kiri juga min 2Y. Jelas? Tinggal ditambah dengan lawannya, berpelakukan ke semua ruas. Oke, sekarang kita coba tuliskan bentuk sederhananya setelah dikumpulkan. Ini ada berapa suku? 1, 2, 3. Ini habis gitu kan. Tinggal 5Y min 2Y sama dengan di sini 2Y dengan 2Y habis gitu ya. Tinggal min 9 min 8. Inilah sukunya sudah terkumpul. Sekarang lihat betul tidak? 8 dari plus dari kiri. Plus pindah ke kanan jadi min. 2Y dari kanan plus pindah ke kiri jadi Y. Jadi ke depan ini kita tidak pakai ini lagi ya. Kita langsung pakai yang cepat saja ya. Dengan asumsi bahwa kalian sudah paham sebenarnya bukan pindah ruas, tetapi yang terjadi penggunaan sifat, tapi seolah-olah seperti pindah ruas, tandanya berubah. Kita anut itu ya. Bisa ya. Oke, langkah 1 sudah, kita lanjutkan ke langkah 2. Sederhanakan di sini. Ini sudah sejenis 5Y min 2Y. Kalau sudah sejenis berarti tinggal selesaikan koefisiennya. 5 dikurangi 2 berapa? 3 Y gitu ya. Sama dengan min 9 min 8 gitu ya. Tandanya sama, berarti dicari jumlahnya 17. Tandanya ikut. Sampai di tahap penyederhanaan penerapan langkah ke-2 kita sudah sampai di sini. Nah, sekarang kembali lagi langkah 3, pakai tidak. Berapa koefisien 3? Berarti dipakai. Langsung saja, tidak usah pikir lama. Bagi 3. Sekali lagi, jangan lihat di konstan, tapi fokusnya di koefisien, ambil di sini. Oke, tinggal dicari hasil akhirnya. Berarti 3Y dibagi Y ya otomatis 1Y sama dengan min 17 dibagi 3. Ya tulis saja gitu, tidak usah pikir susah. Ketemu bahwa Y adalah min 17 per 3. Nah, kalau masih ragu kalian substitusi lagi di sini. 5 ya dikali dengan min 17 per 3 ditambah 8, apakah sama dengan hasilnya 2 dikali min 17 per 3 dikurangi 9? Seperti tadi ya, kalian bisa uji sendiri kebenaran jawaban.
Oke, begini cara menyelesaikan. Maka yang berikut kalian tidak perlu lagi lewat tahap ini. Ya. Bisa langsung pakai asumsi pindah ruas tandanya berubah untuk mengerjakan latihan-latihan yang ada. Silakan diterapkan ke sini. Ya. Soal-soal yang ada tadi yang sudah coba saya berikan contohnya, tugas kalian tinggal menerapkan. Ingat 3 langkah dasar tadi apa? Langkah pertama, kumpulkan suku sejenis. Maksudnya apa? Variabel ke kiri, konstan ke kanan. Jika terjadi pindah ruas, tandanya berubah. Itulah isi dari mengumpulkan suku sejenis. Lalu langkah kedua apa tadi? Ingat, langkah kedua, menyederhanakan tiap ruas. Cirinya seperti apa? Hasilnya ruas kiri tinggal 1 suku, ruas kanan tinggal 1 suku. Barulah langkah ketiga. Langkah ketiga dipakai apabila koefisien dari variabel belum bernilai 1. Maka kalau belum bernilai 1, maka bagilah kedua ruas dengan koefisien itu sendiri gitu. Jadi kedua ruas dibagi seperti itu. Dari contoh tadi sudah, tugas kalian ini untuk menerapkan ini. Menerapkan ke dalam soal. Karena jadi masalah bagaimana ini kalau yang pecahan gitu kan. Baik, perhatikan nanti cara kerjanya. Pada saat kalian ketemu soal pecahan, ini menjadi momok biasanya. Kalau sudah ketemu pecahan sudah patah arang atau tidak semangat. Sebenarnya sederhana gitu ya, penyederhanaan. Disederhanakan saja bentuk ini. Menurut kalian apa yang buat susah? Pecahannya Pak yang bikin susah. Ya kita buang gitu kan. Yang bikin susah kita buang. Jangan dibawa-bawa gitu kan. Nah sekarang permasalahannya bagaimana membuang pecahan. Kalian sudah diajarkan tentang KPK kan. Ya tidak. Sudah diajarkan tentang KPK. Ya terapkan. Terapkannya di mana? Nanti kalian gunakan sifat dengan gabungkan dengan KPK. KPK dari siapa? Ya penyebut. Penyebutnya berapa nih? 2 dan 3 gitu ya. KPK-nya berapa? Ayo ingat, KPK 2 dan 3 6. Tugas kalian terapkan sifat gitu ya. 6 dikalikan ke ruas kiri sama dengan 6 dikalikan di ruas kanan siapapun. Nah, sudah di sini baru gunakan hukum distributif untuk menjabarkan. Gitu ya. Jelas. Setelah dijabarkan coba kalian lihat, pasti pecahannya sudah hilang. Kalau pecahannya sudah hilang akan kembali normal soal seperti ini. Paham ya? Ini juga nanti begitu. 2 dan 4. Berapa KPK-nya? 2 ya kalikan. Bikin bentuk seperti ini gitu. Ya. KPK di luar lalu dalam kurung sama dengan KPK di luar dalam kurung. Ini tinggal dalam kurung ini diisi siapa? Ya isi soal gitu kan. Sudah dibuat seperti ini, langkah berikut apa? Distribusi dulu. Didistribusikan baru diapakan? Disederhanakan. Pak guru saya sudah bisa dengan pecahan ya. Ini berlaku untuk yang merasa kesulitan pecahan. Kalau kalian dengan pecahan sudah mahir, untuk apa kita buang waktu ke sini? Langsung saja kalian terapkan 3 langkah dasar tadi dipadukan dengan mengoperasikan bilangan pecahan, selesai. Pasti ketemu gitu ya. Jelas ya. Bagi yang belum paham, tugas kalian ini. Yang membuat susah dibuang gitu. Pecahan yang buat susah silahkan dibuang pecahannya, pasti susahnya hilang kan? Ya tidak. Sekali lagi, yang buat susah apa? Pecahan. Kalau pecahannya dibuang masih susah, ya tentu tidak gitu ya. Ya silahkan cara membuangnya ini. Kalikan saja kedua ruas dengan KPK. Penerapan dari sifat. Soal yang ke-15 ya. Jumlah 2 bilangan ganjil yang berurutan adalah 88. Tentukanlah bilangan itu. Ya, ini juga kadang bingung gitu. Berapa dan berapa? Akhirnya tebak-tebakan. 1 tambah 3 belum gitu ya. 5 tambah 7 juga belum. Nah, sekarang coba lihat di sini kata kuncinya nih. Jumlah, berarti ada 2 bilangan gitu kan. Ada bilangan pertama dan bilangan kedua gitu ya. Harus sama dengan berapa? 8. Ini kan soal maunya seperti ini kan. Jumlah 2 bilangan ganjil yang berurutan adalah 88. Nah ini bilangan ganjil yang pertama. Perhatikan cara kerjanya.
Ini anggaplah ini bilangan ganjil yang pertama, ini yang kedua. Biar bisa dioperasikan jadi misalkan gitu ya. Misalkan bilangan yang pertama ini dengan apa? Kamu suka apa? Misalnya A, ya silakan. Mau X juga boleh, namanya juga memisalkan. Nah, sekarang baru dicari bilangan kedua. Untuk menemukan bilangan kedua ini di sini kata kuncinya. Ya, ini kata kuncinya. Bilangan ganjil yang berurutan. Nah, kalau sudah satu berapa? 3. Sudah 3, 5. Sudah 5, 7. Sekarang coba polanya kalian perhatikan. Dari 1 ke 3, dari 5 ke 7, dari 7 ke 9. Apa yang terjadi? Bisa kalian dapatkan? Adakah perubahannya? Apakah perubahan itu selalu tetap? Oh iya, jadi dari bilangan yang semula ditambahkan 2 gitu. Berarti kan ketemu bilangan keduanya ini. Gitu ya. Kalau bilangan pertamanya kamu pilih A, maka bilangan keduanya apa tadi? Ya A ditambah 2 gitu kan. Ya tidak? Oke. Bisa juga kalian A dikurang 2 kalau melihatnya mundur gitu. Kalau melihatnya maju ya sini A ditambah 2 ini. A ditambah 2. Ada 2 pilihan, silahkan kalian pilih salah satu gitu ya. Terapkan di sini gitu ya. Bisa ya cara kerjanya itu. Jangan bingung gitu. Kita sangat dianjurkan di dalam pembelajaran matematika apa yang ditanyakan tuh kita misalkan biar kita bisa ada gambaran. Oke, yang berikut. Ini hapus dulu ya biar tidak mengganggu ya. Oke. Yang berikut. Umur ayah 26 tahun lebih tua dari Thomas. Dan 10 tahun umur ayah menjadi 2 kali. Oke, membacanya coba. Umur ayah 26 tahun lebih tua dari umur Thomas. Dalam 10 tahun umur ayah menjadi 2 kali umur Thomas. Tentukanlah umur ayah dan umur Thomas. Dimisalkan lagi gitu. Nah, patokannya yang mana? Ya Thomas gitu kan. Misalkan umur Thomas dengan A misalnya. Seperti tadi, dimisalkan seperti nomor 16 tadi ya. Oke. Kalau sudah kalian kerjakan berkaitan dengan persamaan sudah mahir, mari kita lanjutkan ke materi yang berkaitan dengan pertidaksamaan. Kalau tadi persamaan, sekarang kita lanjutkan pertidaksamaan. Tentunya definisinya apa? Jadi pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang menyatakan hubungan tanda tidak sama. Tidak sama ini ada 4 kemungkinan kan? Ini dibaca apa masih ingat? Kurang dari. Yang ini kurang dari atau sama dengan. Yang ini lebih dari. Yang ini lebih dari atau sama dengan. Nah, kita akan ketemu nanti dengan keempat-empatnya ini. Jadi yang membedakan persamaan dengan pertidaksamaan lambang ini. Kalau persamaan lambangnya sama dengan, kalau pertidaksamaan ya salah satu dari lambang ini yang kita pakai. Tidak perlu bentuk umum ya karena hampir sama, hanya mengganti tanda sama dengan. Nah, sekarang ambil contoh dari bentuk yang kita kenal sebagai pertidaksamaan linear satu variabel. Ini contohnya. X lebih dari 5 ini yang paling sederhana. Lalu 2X min 1 kurang dari 7 ini lambang ini. 2P lebih dari atau sama dengan P plus 8 dan seterusnya. Masih banyak lagi gitu ya. Ini contoh-contohnya. Nah, kalau tadi persamaan ada sifat, maka pertidaksamaan juga ada sifat mirip ya. Tapi ada satu yang harus kalian perhatikan dengan baik. Jadi pertidaksamaan pun boleh ditambah, dikurang, dikali, dibagi dengan bilangan yang sama gitu. Dengan catatan ada yang lebih spesifik lagi. Apabila ya spesifiknya dikali dan bagi gitu lah. Kalau yang kalian gunakan untuk mengali atau membagi itu bilangan negatif, maka lambang ini berubah arah berikutnya. Yang tadinya panah ke kiri,
jadi lambang ini. Yang tadinya ini jadi lambang yang ini, gitu ya. Itu berlaku apabila kalian kali ini persamaan ini, pertidaksamaan ini dikali dengan bilangan negatif, dibagi dengan bilangan negatif kedua ruas, maka harus ini yang dilakukan. Sudah dicetak tebal ini biar lebih fokus kalian melihatnya, bahkan warnanya beda. Jelas ya? Bagaimana caranya? Kita lihat, kalau masih bingung langsung kita lihat di contoh. Oke. Contoh 1. 2x min 3 lebih dari 11. Nah, sebagai batas ruasnya apa sekarang? Bukan sama dengan, tetapi tanda tidak sama ini. Cara menyelesaikan sama, gitu ya. Buat tanda ekivalen, buat dulu ini langsung ya. Tidak pakai sifat tapi pakai definisi pindah ruas ya biar cepat. Oke. Suku pertama siapa? 2x. 2x itu apa? Variabel. Letaknya di mana? Di kiri. Sekarang lihat. 2x ini dalam soal tertulis di sebelah mana tanda ini? Klik kiri, berarti tidak ada perubahan ya, tulis 2x. Cek suku kedua. Suku kedua ini apa? Min 3. Siapa? Konstan. Konstan harus di mana? Di kanan. Sementara 11 apa? Min 3 ini ada di kiri, berarti harus dipindah menjadi lawan dari 3 berapa? Min 3. Lawan dari min 3 plus 3 ya, berarti plus 3. Yang berikut 11, karena tidak pindah ya plus 11 ya. Paham ya? Ini langkah 1. 2x lebih dari 3 plus 11. Langkah 1 sudah, langkah 2-nya kita pakai. Berarti 2x lebih dari berapa ini? 14. Paham ya? Sama kan langkah kerjanya. Makanya dari awal saya sudah sampaikan, dihafal langkah kerja itu. Soalnya boleh berubah tapi langkah kerja tetap sama. Kumpulkan suku sejenis, sederhanakan tiap ruas, bagi kedua ruas dengan koefisien variabel jika belum bernilai 1. Sekarang lihat, langkah 1 sudah, 2 sudah. Untuk langkah ketiga bagaimana? Koefisiennya berapa? Koefisiennya berapa? 2 ya, berarti bagilah dengan koefisien itu sendiri. Nah, untuk mengecek sifat tadi, 2 ini positif atau negatif? Positif. Kalau positif tidak bermasalah gitu ya. Yang nanti harus lebih jeli atau lebih teliti apabila di sini ini bilangan negatif gitu ya. Kalau positif tidak masalah. Nanti kita lihat contoh berikut. 2x dibagi 2 ya, 1x lebih dari gitu ya. 14 dibagi 2 gitu ya. Berapa? 7. Berarti bilangan-bilangan pengganti nilai x agar kalimat ini menjadi benar adalah bilangan yang lebih dari 7. Lebih dari 7 bilangan berapa saja. Kalau kita berasumsi bahwa x ini bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, ya kalian bisa langsung bayangkan garis bilangan lebih besar atau lebih dari, berarti bilangan-bilangan yang terletak di sebelah kanan 7, ada 8, ada 9 dan seterusnya gitu ya, yang ada di sebelah kanannya. Oke, kalau sudah, kita lihat yang contoh kedua. Contoh kedua di sini tertulis x min 3, ya, x min 3 lebih dari 3x plus 7. Oke, langkah 1. Ekivalen, jangan lupa gitu ya. Tanda ini. Lihat suku pertama, variabel pindah tidak? Tidak, tulis ulang. Suku kedua, konstan, pindah tidak? Kalau mau pindah atau tidak, perhatikan aja. Sekarang ini min 3 di mana? Di kiri kan. Letaknya harus di mana? Sepakat di kanan ya, pindah, berarti min menjadi plus. Yang berikut, suku berikut 3x. 3x ini siapa? Variabel. Variabel harus di mana? Di kiri, berarti pindah. Risikonya menjadi min 3x. 7 konstan, pindah tidak? Tidak, ya tulis ulang. Kenapa tidak pindah? Ya ini lihat, 7 ini di sebelah mana? Di kanan. Ini juga di kanan, berarti kan tidak pindah ruas. Yang berganti tanda itu apabila
yang pindah ruas. Oke, langkah 1 sudah. Langkah kedua, X dikurangi 3X 1X. Ya ini caranya. Kalau masih bingung, bukan membuat kamu susah, caranya ini. Tuliskan di sini atau bayangkan di sini ada angka 1. 1 dikurangi 3 berarti ya min 2 gitu kan. X di sini 3 ditambah 7 ya 10. Berapa koefisiennya? Min 2, bagi kedua ruas dengan koefisiennya. Sudah, tidak usah pikir panjang gitu. Begitu ketemu koefisiennya belum 1, ya sudah langsung lakukan, tidak usah tunggu. Nah, sekarang perhatikan sini. Pembaginya siapa? Negatif 2 gitu kan. Maka biar tidak lupa, kalau ini sudah ini, buat tanda ekivalen, lalu ini dulu dibuat. Kelihatan kan? Tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Barulah dikerja yang ini. Jadi kerjakan dulu tambang ekivalen, lalu tanda penghubungnya nih, biar tidak lupa nanti. Begitu ini, lihat di kiri, positif berarti tetap, arahnya tetap. Begitu ini negatif, berbalik gitu kan. Tadinya lebih dari menjadi kurang dari, tinggal selesaikan ruas kiri. Min bagi min, plus 2 bagi 2, 1 kali X ya 1X. Yang ruas kanan risikonya ikut, plus dibagi min 10 dibagi 2, 5, selesai. Jadi X adalah bilangan-bilangan yang nilainya lebih kecil dari negatif 5. Berarti di sebelah kiri kan, bayangkan di garis bilangan. Oke. Yang soal ketiga, kalian diminta untuk menuliskan gitu ya. Menuliskan bagaimana dari soal cerita ini ya, kita misalkan saja. Kita misalkan dengan A gitu kan. Tinggi siswa yang masuk TNI minimal tingginya 165. Berarti 165 boleh tidak? Boleh. Kalau 160 tidak boleh. Harus minimum 165 dan yang lebih tinggi berarti 165, 166, 167 ya dinyatakan bentuk pertidaksamaannya seperti ini. Ya, A, siapa A? Adalah siswa yang mau masuk TNI, berarti umurnya atau tingginya di sini adalah lebih dari atau sama dengan 165. Selesai gitu kan. Sudah, ini digunakan untuk menyelesaikan ini. Pemahaman kalian yang sudah kalian ikuti coba diterapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kalian lanjutkan untuk menjawab pertanyaan ini dari yang ada. Ini carilah nilai X untuk memenuhi pernyataan berikut. Oke. Nah, yang soal ini sekarang sudah ditentukan bahwa X-nya siapa? Bilangan bulat gitu. Paham ya? Jadi bilangan bulat. Setelah kalian selesaikan ketemu X, kalian tuliskan gitu. Siapa saja gitu anggotanya. Boleh dalam bentuk garis bilangan. Nah, nanti sesudah ini kita lihat bagaimana menyajikan. Maka ini dikerja dulu, nanti untuk menggambarnya di slide berikut kita akan lihat bagaimana cara menemukannya gitu kan. Yang berikut, tentukanlah penyelesaian pertidaksamaan berikut jika X-nya adalah anggota ini. Jadi bilangan bulat sudah lebih dibatasi lagi. Jadi antara gitu ya. Antara negatif 3 dan 10. Berarti negatif 3 ikut tidak? Tidak. 10 juga tidak ikut gitu. Jadi negatif 2 sampai 9 toh. Dari negatif 2 sampai 9 itulah pengganti dari X yang kalian boleh pakai. Nah, silahkan dikerjakan lagi. Siapa-siapa kalian tuliskan. Ini sebagai latihan, silahkan dikerjakan. Baik, kita lanjutkan ke bagian terakhir, yaitu menyelesaikan pertidaksamaan dalam pecahan dan juga nanti menggambarkan. Nah, sekali lagi, menyelesaikan persamaan dengan pecahan tadi sudah, persamaan sudah, berarti pertidaksamaan harusnya tidak masalah gitu ya. Karena apa? Tugas kalian ya tadi
Yang membuat susah dihilangkan gitu kan. Yang membuat susah apa? Pecahannya, buang pecahannya. Bagaimana cara membuang pecahannya? Modalnya KPK gitu. Paham ya? Jadi modalnya adalah, kalau masih bingung lihat sini. Penyebut berapa? 4 kan? Berarti kali aja kedua ruas dengan 4. Kali dengan 4. 1/4 kali 4 1. Sekali X berarti 1 X. Kurang dari min dikali plus min. 4 kali 1 4. Gitu kan? Pecahannya sudah tidak ada kan? Ya sudah sederhana, sudah enak kan? Nah ini gunakan pertidaksamaan ini dengan pecahan tadi persamaan. Kalau di persamaan kalian sudah lancar, saya bisa pastikan di pertidaksamaan juga pasti akan lancar. Ya, sini nomor 1, oh penyebut 3, kalikan kiri kanan dengan 3, ini 45, KPK nya berapa? Ini yang penting bentuk tadi kalian buat gitu. Jadi tanda ekivalen gitu ya. Kalau pertidaksamaan, lalu KPK-nya kurung buka kurung tutup, lambangnya apa lebih dari atau kurang dari, lalu KPK-nya kurung buka kurung tutup, lalu dijabarkan gunakan hukum distributif, baru mulai langkah 1, 2, 3 penyelesaiannya. Ya, sekarang tibalah kita ke menggambar grafik penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi, untuk menemukan jawaban itu bisa dinyatakan dalam bentuk tabulasi, bisa juga dalam bentuk garis bilangan. Tetapi tidak semuanya tabulasi bisa dilakukan. Kalau garis bilangan bisa all round gitu ya. Apapun pengganti variabelnya diambil dari bilangan apa dengan garis bilangan bisa, tapi tabulasi hanya bisa dipakai, ingat, hanya bisa dipakai apabila mengambil himpunan semesta atau daerah asalnya itu adalah bilangan asli, cacah, dan bulat. Kalau sudah masuk ke bilangan pecahan, bilangan real, maka tabulasi tidak bisa diterapkan lagi, bisanya dalam bentuk garis bilangan. Oke, perhatikan di sini caranya menerapkan. Nyatakanlah penyelesaian bersama berikut dengan garis bilangan. Oke, di sini dibaca bagaimana? Perhatikan. 2x ditambah dengan 5 lebih dari atau sama dengan x plus 7, di mana x anggota bilangan cacah. Oke, semestanya kita adalah pakai himpunan bilangan cacah gitu ya. Paham ya? Semestanya sebagai bilangan cacah. Nah, sekarang kita masukkan langkah 1. Nah, langkah 1 ketemulah seperti ini. Gitu ya. Kalau sudah langkah 1, langkah 2. Gitu ya. Ketemu karena langkah 2 saja sudah cukup, x-nya sudah berkoefisien 1, tidak perlu dilanjutkan. Nah, sekarang lihat di sini. Terjemahkan bahasa ini. X lebih dari atau sama dengan 2, atau x sama dengan 2 boleh, dan yang lebih besar. Nah, kita gambarkan garis bilangan cacahnya. Kita isi angka-angkanya. Nah, 2 berarti sebagai jawaban gitu ya. Makanya dibulati merah. Jadi yang sebagai jawaban ini dikasih bulatan merah ini. Ini masih dan seterusnya gitu ya. Yang ke kanan, jadi ke kanan terus gitu. Nah, kalau mau ditabulasikan silahkan gitu. Kalau mau ditabulasikan ya berarti kamu sudah mengenal tabulasi, berarti X ya adalah himpunan. Nah, mulai dari berapa? 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Kalau mau pakai gaya tabulasi. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk tabulasi seperti itu kan. Contoh 2. Min 2x plus 3 kurang dari atau sama dengan 2x plus 7 jika anggota bilangan x adalah ada di antara negatif 3 dan 6. Nah, sekarang lihat bilangan di antara negatif 3 dan 6 itu berarti siapa saja bilangan bulat ini.
Berarti semesta kita adalah dari negatif 2 gitu ya. Nanti negatif 1 ya kan, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini semesta kita. Jadi karena ada kata antara, berarti negatif 3 dan 6 sini tidak ikut. Oke, kita terapkan sekarang, kita selesaikan. Ini langkah 1, yaitu mengumpulkan suku sejenis min 2x. Min 2x lebih dari atau sama dengan 7 min 3. Kita lanjutkan ke langkah kedua, min 4x lebih dari atau sama dengan 4. Oke, karena koefisiennya adalah min belum 1, maka dibagi akibatnya diperolehlah hasil ini. Jadi X adalah bilangan-bilangan yang kurang dari atau sama dengan min 1. Siapa X? X ini. Nah sekarang kan dicari bilangan yang lebih kecil dari min 1 yang mana. Jawabannya sudah ketemu. Min 1 ikut kan, ada tanda sama dengan ini berarti ikut. Maka jawaban kita hanya ini. Jelas ya. Dalam garis bilangan tuh ini kita buat ini sampai 4, min 5 dan seterusnya, silakan. Gitu. Kalau dalam garis bilangan ini kan panah ini menandakan tak terbatas, tapi jangan lupa yang sebagai penyelesaian adalah ini. Oke. Kalau mau ditabulasi ya seperti ini gitu. Jadi ingat, bisa tabulasi, bisa garis bilangan. Ini tabulasi ini berlaku apabila, bisa dipakai apabila semestanya adalah bilangan cacah, bilangan asli, dan bilangan bulat. Nah, ini sudah ada keterangan. Apabila variabel merupakan bilangan rasional atau bilangan real, maka himpunan penyelesaian tidak dapat dalam bentuk tabulasi. Tolong diingat. Kenapa? Kalian tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Sekarang Pak Guru tanya, bisakah kamu menuliskan bilangan pecahan antara 1 dan 2 saja? Bisa tidak? Di sini segudang, seabrek itu banyaknya bilangan pecahan di sini. Ini kalau kalian tulis bisa 7 hari 7 malam juga belum selesai gitu. Baru antara 1 dan 2, belum yang lainnya. Makanya tidak bisa kita buat dalam bentuk tabulasi, bisanya hanya bisa dalam bentuk garis bilangan. Kita lihat contoh yang ini, contoh 3. Ya. 5x lebih dari atau sama dengan 2x min 12, di mana x elemen bilangan Q. Q apa? Bilangan pecahan atau bilangan rasional. Ya ini. Kita lanjutkan langkah satunya, koefisiennya 3, bagi dengan 3, maka diperolehlah hasil x lebih dari atau sama dengan, nah, karena ini Q bilangan pecahan, maka bisanya hanya disajikan sebagai bilangan apa? Garis bilangan. Oke. Kita buat di sini. Ya. Yang lebih dari atau sama dengan, berarti panahnya kemana nih? Ke kanan ya. Berarti yang ke kanan batasnya ini 4, min 4. Min 4 ini ikut tidak? Ini sekarang di sini. Untuk membedakan kalau ikut gini ya. Kalau ikut berarti tepat di angka itu dibikin bulatan penuh. Tapi kalau misalnya tidak ikut, menggunakan lambang kurang dari lebih dari saja, berarti ini dikasih bulatan kosong. Itu bedanya dalam nanti membuat himpunan penyelesaian ya dalam garis bilangan. Oke, berarti ini yang ke arah kanan jawabannya kan. Nah, karena tidak bisa dituliskan satu persatu, maka tinggal dibuat panah ini, tinggal diarsir ini daerah ini. Inilah sebagai penyelesaiannya. Ingat bedanya, kalau ini pakai sama dengan berarti bulatannya penuh di angka tersebut, kalau tidak berarti bulatannya kosong. Kita lihat yang contoh yang di bawahnya itu, 5x lebih dari 2x, kita lihat. Nah ini sekarang kita coba kerjakan 5x. Oke. Soalnya sama gitu kan dengan atas, bedanya di mana? Nah nanti di hasil akhir ini, di hasil akhir ini coba lihat ya, bedanya hanya di hasil akhir ini, yaitu apa? X
lebih dari berapa? Negatif 4. Nah, garis bilangannya ini. Ya, Pak Guru ambil saja langsung di sini negatif 4, negatif 3, negatif 2, di sini negatif 5, ini negatif 6, dan seterusnya gitu ya. Nah, bedanya apa? Ini tadi. Jadi di sini kasih bulatan kosong tepat pada angka negatif 4, arah panah kanan, arsir. Jadi yang diarsir mana? Kalau ini menuju kanan ya ke kanan, kalau ini kurang dari ya menuju ke kiri. Bisa bedakan ya, hati-hati di sini dalam garis bilangan ini. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti materi pembelajaran ini dengan baik. Tentunya jangan lupa untuk diulang-ulang bila belum paham, sehingga kalian bisa kuasai materi ini dengan baik. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian. Kita jumpa lagi dengan materi-materi selanjutnya.